malam ini Anda ke surga langsung tanpa lewat neraka. Karena saya tanya, Dik, Anda sudah laba berapa dengan bikin ini semua? Lah, enggak ada laba kan? Cari laba enggak? Laba duit, enggak kan? Ya. Loh, kalau Anda dibayar karena Anda motret atau Anda acara, itu kewajiban akhlak mereka memang untuk membayar Anda, bukan karena Anda nyari. Orang macam Dik ini nggak akan cari duit karena duit yang sibuk rebutan cari dia. Itu masalahnya. Nah, duit juga suka cari saya, cuman karena agak takut sama saya, maka nggak banyak yang berani datang ke saya. Kalau Dik ini agak kurang ditakuti oleh duit, jadi dia banyak yang datang ke sana. Kalau saya mah agak menakutkan, jadi duitnya segan-segan datang ke saya. Artinya Anda kesini mau cari uang nggak? Mau cari laba dunia nggak? Mau jadi caleg kesini? Mau pilpres? Enggak ada, tidak ada nilai keduniaan malam ini di sini. Maka inilah surga, dan Anda semua sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Insya Allah, jadi nggak usah ragu-ragu, memang iya kok, nggak ada pamrih apa-apa kok. Cari jodoh mungkin, tapi kan jodoh itu kan bernilai akhirat, bernilai akhirat. Ya itu cari jodoh loh ya, bukan cari pacar loh ya. Kalau cari pacar kan agak sedikit, saya kurang tahu pacar itu apa, karena dulu sama Novia nggak pacaran, langsung saya lamar gitu aja, sampai saya diludahi. Hari pertama ketemu langsung saya lamar di warung, saya diludahi langsung, dan memang tujuan saya melamar itu supaya saya diludahi. Karena dengan meludahi saya, maka zat yang paling inti dari jasad dia menempel ke saya, berarti dia sudah tidak bisa mengelak dari saya. Akhirnya jadi kesulitan. Itu teman sekalian. Saya banyak sekali belajar, saya banyak sekali mendapatkan hikmah. Tadi sudah kita ngobrol sedikit di belakang dengan di museumnya Mas Dik. Saya tidak tahu mulai dari mana. Kalau saya mau omong sangat panjang. Apakah dimulai dari Anda? Ataukah saya mulai sedikit saja untuk memberi refleksi awal saya tentang ini? Jadi ini apa ini? Ini apa ini tempat ini? Pertama tadi sudah tahu tentang ini, mestinya pemerintah yang bikin begini dong. Pemerintah dong, kok malah gitu loh. Tapi Allah memang menghalangi pemerintah untuk melakukan ini karena jalan ke surga itu memang supaya bisa diisi oleh Anda gitu loh. Kira-kira begitu kan? Itu seluruhnya seperti itu. Loh, mana ada orang kayak dia? Mana ada orang gila? Mestinya dia di metropolitan, dia malah ke desa-desa di depan sawah seperti ini ngurusin anak-anak kecil. Mana ada orang seperti itu? Ulama-ulama saja duduk bersama umatnya aja nggak mau. Betul nggak? Dia mesti di tempat yang tinggi, di karpet yang wah. Itu ulama-ulama. Nah, Dik ini lihat dipakai kaos, jamnya pakai apa, rantai-rantai dari pasar yang murah itu. Coba. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kaosmu, Dik. Allah tidak melihat wajahmu, Dik, tapi Allah melihat dan mendengarkan kemurnian hatimu. Kan begitu. Itu kata hadis kata Rasulullah SAW. Oke. Saya persingkat. Yang kedua, nanti nyicil aja ya. Saya tadi begitu ngelihat ini semua, wah ini disertasi besar. Disertasi ini kalau sebuah karya tulis tebal itu kemudian disahkan oleh penguji di kampus S3, maka dia dapat gelar doktor 1 kan. Nah, Dik ini saya lihat tadi, wah ini doktor lagi. Jadi Dik ini doktor pangkat berapa gitu. Karena ada pangkat 2, double, pangkat 3, triple, pangkat 4 apa gitu. Nah, dia ini dokter pangkat tidak karu-karuan banget. Maka dia tidak menyadari kedokterannya, karena menurut dia siapakah orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang merasa pandai. Gitu lagunya tadi. Nah, siapakah orang pandai? Orang pandai adalah orang yang sangat pandai tapi tidak pernah merasa bahwa dia pandai. Dan gitu, itu Dik. Saya puji-puji sebab saya belum dapat makanan sampai sekarang. Ya, bukan ya. Guyon itu sama anak. Enggak tadi sudah barusan saya ditawari, malah disuruh maju ke sini. Saya sudah optimis mau dapat kopi, malah disuruh ke sini. Itulah iya enggak jangan terpana gini, malah guyon. Itu
namanya bersaudara, namanya kemesraan. Cuman kalau nggak dikasih bener ya keterlaluan. Itu, oke, dokter berkali maksudnya begini. Kalau di gambar, Anda lihat ke museumnya, gambar dia naruh kurungan, dia taruh apa saja, ada sutet, ada segala macam. Itu dia memiliki konsep yang jelas. Dia memiliki ideologi dan idealisme yang jelas. Dia memiliki akidah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, mohon maaf teman-teman yang jamaah, dalam hidup itu pokoknya harus ada urutan. Pertama ta'aqqud, yang kedua tafakkur, yang kedua tafakkur. Ta'aqqud itu artinya, lo ente jangan bawa duit tanpa ada akidahnya dong. Mesti jelas dong letak duit itu di depan Tuhan apa, di depan kamu apa, di depan orang apa. Itu namanya ta'aqqud. Kalau kamu memiliki sesuatu tanpa ta'aqqud, itu berarti ya kamu itu siapa? Yang gitu. Maka dirimu sendiri harus ada akidahnya. Setiap uang harus ada akidahnya, setiap sorot lampu harus ada akidahnya. Nah, akidah itu adalah nilai dasar. Oh, ini saya misalnya punya mata. Akidah saya terhadap mata saya adalah, loh ini bukan mata saya cuma dipinjemi mata oleh Allah yang sewaktu-waktu boleh dia ambil. Dan saya tidak bisa melihat karena yang saya alami bukan saya melihat, bukan mata saya melihat. Yang saya alami adalah saya dipinjemin Allah mata dan diizinkan untuk bisa melihat dengan mata itu sampai batas waktu yang dia tentukan, yang kita nggak tahu sampai kapan. Nah, itulah ta'aqqud saya. Maka kemudian saya harus memikirkannya. Oh, ini punya Tuhan loh, ini mata saya. Maka saya ngelihat apa dan nggak ngelihat apa, ukurannya ukuran Tuhan, kan gitu. Kalau Anda meminjami saya motor, ini Pak Yan dari London ini meminjami saya mobil, terus aturannya tentang mobil itu saya bawa kemana, saya boleh jual apa tidak, boleh saya bawa cewek apa tidak, itu aturannya berasal dari saya yang minjem atau Mas Yan yang meminjami? Mas Yan. Jadi meripat Anda, telinga Anda, batin Anda, pikiran Anda, jasad Anda, segala macam yang Anda ada pada Anda itu kan milik Allah. Maka aturannya untuk menggunakan untuk apa kan tidak datang dari kita, tapi dari Allah. Jadi kita ngelihat apa, dari Allah aturannya. Mendengar apa, dari Allah aturannya. Ini kan sangat sederhana sebenarnya. Nah, itu namanya ta'aqqud. Baru kita tafakuri, kita pikirin benar-benar tatanannya, struktur. Kalau gitu, saya ngelihat apa, berapa lama, mana yang penting saya lihat, mana yang sangat penting, mana yang kurang penting, mana yang kalau boleh nggak usah, kalau bisa nggak usah saya lihat. Itu namanya tafakurnya. Kalau sudah ditemukan sistemnya, ini mohon maaf agak tinggi dikit, baru ditafakuhi. Tafakuh itu ditegaskan. Nah, ini kandang jurang doang ini sudah ada tafakuhnya, sudah jelas ini begini, itu begitu. Bahwa anak kecil itu harus diberi peluang untuk belajar menumbuhkan dirinya, supaya kelak dia bisa menjadi orang yang terdepan. Dia diberi perspektif bahwa Rasulullah itu sebagai teladan kita, dia juga seorang suami, dia juga seorang bapak, dia juga seorang apa lagi tadi? Jenderal, saudagar, pedagang, suami, apalagi ya, apalagi kaisar kata beliau. Nabi, Rasul, lain loh Nabi sama Rasul, tahu nggak bedanya? Harus tahu dong. Bedanya Nabi sama Rasul apa coba? Sini. Nanti soalnya saya mau kenalan dulu sama anak-anakku ini. Ya. Supaya ini agak terlalu berkepanjangan saya. Kalau mau saya urai ini bisa 3 hari 3 malam soalnya. Saking senangnya saya. Ya. Jadi Nabi sama Rasul bedanya apa? Kalau Rasul nih, kalau Rasul diberikan berupa hukum syarah untuk